Di sini malam hari ini aku mau coba sharing terkait encounter LPDP interview because this is the most crucial step dari berbagai step seleksi LPDP. Disclaimer dulu, pengalaman setiap orang dalam menjalani wawancara LPDP itu berbeda-beda. Jadi di sini aku sharing dari hasil belajar aku, dan aku sharing dari pengalaman yang aku dapetin kemarin saat wawancara. Next slide. Nah, seperti yang Mai bilang tadi di awal, this is the most crucial step on LPDP selection. Karena ini benar-benar tahap paling akhir. Kalau misalnya nggak menjalankan tahap ini dengan baik, maka itu sayang banget karena kita udah masuk ke seleksi administrasi dan udah melalui skolastik. Tinggal satu tahap lagi. Nah, buat kawan-kawan yang masih mau mencoba di tahun depan, itu harus melewati tahap administrasi dan skolastik dulu, baru ke tahap substansi. Nah, keterkaitan antara administrasi dengan substansi itu cukup tinggi. Jadi, kalau kawan-kawan mau mendaftar LPDP di tahun depan tahap pertama, administrasi itu juga nggak bisa disepelekan. Karena apa yang kawan-kawan unggah, apa yang kawan-kawan tulis di administrasi, itu akan dikonfirmasi di substansi. Itu akan berkaitan. Substansi atau wawancara itu akan menanyakan semua yang kawan-kawan tuliskan saat pendaftaran administrasi. Itu ya. Jadi, untuk melewati tahap interview atau substansi ini, memang harus hati-hati dan harus dipersiapkan dengan matang, jangan terlalu menyepelekan. Karena nanti di akhir ada do and don'ts yang akan coba Nai sampaikan. Ini ada yang komen di kolom chat, kata Kak Amelia, deg-degan Kak. Iya emang rasa deg-degan itu udah pasti ada banget untuk menghadapi wawancara ini ya. Tapi kita bisa menangani rasa itu dengan tips-tips yang nanti aku sampaikan. Lanjut. Oke. Di sini Mai coba bagi menjadi ada 5 chapter, kita bagi jadi 5 bagian biar sharingnya enak. Yang pertama sebelum interview, yang kedua adalah saat interviewnya, kemudian yang ketiga do's and don'ts-nya, lalu keempat itu akan ada mini mock-up nanti, dan yang kelima extra tips. Nah di sini karena tema tema webinarnya adalah fokus di wawancara LPDP, jadi kita langsung to the point bahas tentang persiapan sebelum wawancara LPDP. Dan di sini Nai adalah tipe yang tidak memberikan tidak memberikan motivasi yang cerita yang wah gimana. Tapi di sini Nai benar-benar sharing langsung to the point gimana sih prepare sebelum, saatnya, dan juga tips-tips ekstra lainnya. Oke, lanjut. Oke, tips yang pertama, sebelum melakukan wawancara, dan bahkan ini tuh udah harus dilakuin saat daftar administrasi, be true to yourself. When you're being true to yourself, you're completely honest with what you feel, your deeply value and desire. It is also means communicating your feelings wholeheartedly, both with yourself and others, allowing your truth to flow through you and into the world. Maksudnya di sini adalah kita harus bercermin, harus reflect, harus benar-benar tahu apa yang kita desire, harus tahu value kita itu apa, dan kita harus benar-benar paham sama diri sendiri. Biar apa? Biar nanti saat wawancara itu tuh tidak terombang-ambing jawabannya, maksudnya tidak labil jawabannya. Kita udah tahu, oh kenapa aku milih jurusan ini karena ini, oh kenapa kamu begini, oh karena ini. Dan itu supaya tidak berubah-ubah jawabannya. Cara lain selain menulis jawabannya adalah kita harus memang benar-benar niat dan paham tujuannya S2 apa, tujuannya ngambil LPDP apa, atau tujuannya S3 apa. Gitu, coba next. Nih, contohnya kayak gini, be true to yourself and reflect. Ini bahkan kemarin Nai baru sadar bahwa ternyata untuk mencari tahu apa yang kita inginkan, untuk mencari tahu diri kita sendiri itu juga diperlukan salah satunya untuk mendaftar LPDP. Jadi next ini berkaitan. Nah, untuk melewati tahap substansi dengan baik sebelum interview itu benar-benar go deep into your CV. Jadi CV di seleksi administrasi
itu benar-benar akan dibahas saat wawancara. Jadi, kalau bisa dibaca ulang apa sih yang kawan-kawan tulis, apa yang Bapak Ibu tulis di CV atau di formulir pendaftaran administrasi LPDP di tahap awal. Contohnya seperti kekuatan, kelebihan, kelemahan, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja, pembeda dari peserta lain, pengalaman, dan esainya. Nah, jangan sampai lupa nih. Jadi nanti si pewawancara bingung, ini yang dia omongin kok beda ya yang dia tulis di administrasi. Jangan sampai ada kesalahan di situnya. Nah, buat yang baru mau daftar di tahun depan, ini adalah isian formulir LPDP tahap administrasi yang harus diisi dengan seksama, harus diisi dengan benar-benar, karena walaupun cuma isian singkat aja, tapi itu benar-benar bisa mempengaruhi penilaian, dan itu penilaiannya sebenarnya di saat wawancara. Karena saat administrasi itu yang dinilai kelengkapannya juga dan beberapa isian lainnya. Gitu. Next. Selanjutnya, setelah kita baca ulang CV kita kemarin kita nulis apa, selanjutnya adalah bikin Q&A list. Ini wajib banget bikin list pertanyaan dan jawaban. Dan caranya mencari di mana sih pertanyaan-pertanyaan yang biasa diberikan saat seleksi wawancara, itu pertama ada di grup persiapan wawancara. Itu ada di Telegram, ada di Discord, atau dari grupnya kawancara. Itu juga banyak nih bisa dipelajari dari situ. Kemudian di YouTube juga ada. Jadi sambil nonton YouTube, sambil catat apa yang ditanyain oleh si awardee yang ngasih mock-up itu. Terus dari materi-materi webinar, seperti webinar pada malam hari ini, itu bisa kawan-kawan, Bapak Ibu, ditulis pertanyaan-pertanyaan yang muncul apa, dan nanti coba dijawab dengan jawaban sendiri. Terus yang ketiga, ikut mock-up interview, dan nanti katanya di wawancara akan ada mock-up interview. Itu bisa memberikan gambaran bagaimana sih nanti saat hari H wawancaranya. Terus bisa juga kalau misalnya nggak sempat mock-up atau nggak ada waktu atau males ngomong, nggak boleh ya, harusnya latihan sih. Jadi bisa dengan cara dengerin live atau recorder mock-up interview peserta lain. Ini juga ada di Discord atau nanti di grup kawancara gitu. Next. Nah, ini mungkin sebuah kutipan yang udah banyak denger ya kali ya. By failing to prepare, you are preparing to fail. Jadi persiapan sebelum interview itu harus benar-benar dilakukan. Dan jangan disiapkan mepet-mepet H-1. Nih biasanya anak-anak Gen Z atau mungkin yang pada sibuk, jadi kayak cuma nyiapinnya H-1, nggak bisa gitu, karena kita butuh latihan yang banyak. Nggak perlu latihan sama orang juga bisa sebenarnya, latihan sendiri di depan cermin, melafalkan apa di list Q&A yang udah kita buat gitu. Tapi akan lebih baik jika latihan sama orang. Next. Tadi itu untuk tahap persiapan ya. Kemudian yang kedua adalah saat hari H. Lanjut. Nah, seperti disclaimer awal tadi, ini pengalaman wawancara setiap orang itu kan berbeda. Nah, di sini Nai coba menyampaikan teknis wawancara di tahun 2022 tahap 1 kemarin. Nanti mungkin bisa diupdate ya sama Kak Rifki yang barusan banget di tahap 1 tahun 2023 lalu. Kalau di tahun 2022 kemarin yang pengalaman Nai teknis wawancaranya itu lewat Zoom. Tahun ini kayaknya juga ya, lewat Zoom ya, masih online. Berlangsungnya itu sekitar 30 sampai 60 menit. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Nah, terus pewawancaranya itu ada 3 orang kemarin. Itu ada akademisi, perwakilan LPDP, dan juga psikolog. Masing-masing pewawancara akan mengajukan pertanyaan dan sebuah confirm question atau pertanyaan konfirmasi dari CV administrasi yang udah kita tulis. Kemudian Zoom wawancara beasiswa ini akan direkam tapi oleh pihak LPDP, kita nggak boleh merekam. Nah, nanti di portal itu, di portal LPDP, saat H-2 jam jadwal kita, itu akan ada surat penandatanganan pernyataan online di akun LPDP untuk mendapatkan link Zoom meeting. Jadi ada surat pernyataan yang harus kita tanda tangani dulu. Jadi pastikan
kosongkan 1 hari wawancara itu, jangan sampai ada kegiatan lain yang mengganggu, karena hamin 2 jam aja kita udah harus ready. Terus masuk ke waiting room Zoom, nanti kalau udah gilirannya masuk itu nanti akan langsung di ACC. Terus handphone itu nggak boleh nyala, jadi nanti dari pewawancaranya akan memberikan kesempatan untuk mematikan handphone jika tidak digunakan untuk tethering. Tidak boleh ada device lain, nggak boleh ada tab di bawah, atau nggak boleh ada coretan segala macam. Jadi diusahakan untuk benar-benar clean mejanya dan ruangannya clean, bahkan itu kameranya akan di-rotate juga nanti. Next. Nih tampilan zoomnya seperti di situ ya tadi ya. Nah, karena wawancaranya online melalui Zoom, pasti banget ada namanya kendala teknis. Jadi, untuk menyiasatinya, yang pertama wajib menggunakan laptop. Terus, diusahakan ruangan kosong tidak ada yang berlalu lalang. Jadi, kalau bisa di kamar dengan ya benar-benar kosong, ruangannya tidak ada yang mengganggu keluar masuk. Kalau misalnya kondisi rumah kurang kondusif, check in. Cukup guest house, OYO, atau red doors, modal dikit maksimal 200.000 lah ya. Itu nggak apa-apa, karena kalau udah masuk LPDP udah pasti balik modal. Daripada ke distract sama gangguan keributan yang ada di rumah. Misalnya di rumahnya banyak kucing, ntar kucing lompat di atas meja depan laptop, kan bahaya gitu, mengganggu konsentrasi. Atau enggak suara ayam bekokok gitu di rumahnya, atau enggak suara tetangga tiba-tiba kedengeran, atau suara jalan segala macam. Itu disiasati dengan ya cari tempat deh. Kalau kemarin Nay pribadi, Nay sendiri itu nyewa guest house 1 hari buat benar-benar fokus wawancara dari pagi persiapan, baru siangnya wawancara. Terus siapkan cadangan jaringan jika sudah auto connect. Nah tadi kan si HP-nya harus mati ya kalau misalnya wawancara, nggak boleh dinyalain. Nah nanti kalau misalnya HP-nya digunakan untuk hotspot, nanti bilang aja ke interviewernya bahwa handphonenya digunakan untuk hotspot, tapi pastikan untuk tidak melakukan gestur yang seolah-olah kayak memegang HP. Jadi hotspot di handphone dan di laptop itu udah harus benar-benar auto connect, biar tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan. Next. Nah, terus ada juga etika interview, etika saat wawancara. Tadi udah dari segi ruangan, sekarang dari segi etika. Dan segi teknisnya tadi udah ya. Nah, kalau ini sebenarnya tertulis di peraturan LPDP-nya pakai kemeja atau batik. Kalau Nay prefer menggunakan batik. Terus wajib on cam saat langsung join Zoom, itu udah langsung dalam kondisi on cam. Terus keep the eye contact di Zoom. Latihan biasanya waktu mock-up interview itu nanti akan dilatih sama awardee untuk gimana caranya ngelihat ke kamera. Jangan sampai kita ngelihat ke atas, ini naik ngelihat ke atas bukan ngelihat ke kamera, atau ngelihat ke bawah seperti ini, karena nanti dikira akan nyontek nih ada apa nih di bawah, atau enggak terlalu banyak lirikan ke kanan, lirikan ke kiri. Jadi stick to the screen atau enggak stick to the camera gitu. Terus keep your best posture while sitting. Jangan begini. Atau ini nih biasanya ya, termasuk Nay juga kadang suka nggak fokus gitu. Jadi ini bagi yang punya kursi goyang, kursi roda nih, kursi roda nanti goyang sana sini, geser rodanya digerakin maju mundur, jangan sampai. Jadi keep your best posture while sitting saat melakukan wawancara. Jangan sampai salah posisi duduk karena nanti dikira enak banget nyender sambil goyang-goyangin kursi gitu kan, kayak where is your ethics gitu. Terus selanjutnya adalah don't lying, jangan berbohong. No white lies, jangan terlalu banyak mengada-adain sesuatu, takutnya di cross check nanti malah waduh ini kok tidak sesuai nih dengan yang disampaikan gitu. Nah terus kalau ketemu pewawancara yang santai atau yang asik, itu boleh kita bawanya secara santai aja kayak gini, enggak yang terlalu formal. Oh iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya itu memilih kampus ini. Jangan, tapi coba dibawa dengan santai seperti ini. Tapi nggak terlalu formal, tapi nggak terlalu juga yang bablas gitu loh. Bablas tuh kayak apa ya? Kayak yang terlalu bercandaan yang gimana-gimana gitu. Atau nggak yang terlalu berlebihan. Jaga intonasi suara dan juga jangan over exciting. Terutama kalau misalnya
kita yang lebih muda dari interviewer ya, itu kita harus benar-benar jaga etiknya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang daftar S3 mungkin udah seperti rekan dengan wawancara ya, disesuaikan aja. Tapi kalau kita yang lebih muda, yang jauh lebih muda ya, kita junjung tinggi etika-etika ini gitu. Oke. Masih banyak sebenarnya yang kita bahas, tapi ada yang nanya nih di kolom chat. Pakai blazer boleh nggak, Kak? Boleh, nggak masalah. Kan dalamnya blazer kemeja ya. It's okay. Cuman kayaknya terlalu formal ya untuk blazer atau nggak pakai kemeja, karena kayak mau daftar kerja, say. Jadi pakai batik aja, pakai batik lebih bagus lagi kalau batiknya tuh nge-represent daerah kawan-kawan gitu. Kayak yang Nay pakai di foto ini batik Kalimantan Timur. Jadi kayak I'm proud to be a Borneo gitu. Jadi I'm proud to use this, itu menandakan bahwa kita juga mempunyai semangat kebangsaan ya lah, gitulah. Terus ada pertanyaan kedua, kalau kamera laptopnya nggak terlalu jernih, kira-kira masalah nggak? Nggak terlalu masalah sebenarnya, karena itu kan bukan penilaian yang gimana-gimana juga. Yang penting suaranya jelas dan kita keep the eye contact gitu ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Takutnya nggak keburu nih karena banyak banget tips yang mau Nay sampaikan di sini. Lanjut. Question type. Nah, ada beberapa jenis question yang nanti diberikan saat wawancara. Yang pertama, background. Wawancara akan menggali kita itu siapa, kita itu gimana. Terus yang kedua, studi. Terkait studi sebelumnya selama S1, terus atau enggak selama S2 itu gimana, apa yang kita lakuin. Terus yang ketiga adalah psychological, maksudnya itu tentang diri kita juga. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tentang LPDP, seberapa tahu tentang LPDP, gimana preparation LPDP-nya, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir adalah future question, atau pertanyaan terkait dengan masa depan kamu, nanti mau jadi apa, dalam 5 tahun mau jadi apa, dalam 10 tahun mau jadi apa kontribusimu. Itu adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan LPDP. Jangan panik, kalem aja, karena pertanyaannya tuh udah pasti banget sesuai dengan CV yang kita tulis, sesuai dengan seleksi administrasi. Jadi gak jauh-jauh kok dari itu pertanyaannya. Gak akan ada pertanyaan yang terlalu nyeleneh-nyeleneh, karena udah ada SOP-nya. Next. Nah, fundamental questions. Ini ada pertanyaan yang pasti diberikan oleh interviewer, nggak mungkin kelewat. Semua awardee itu mendapatkan pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa studi lanjut? Kenapa lanjut S2? Kenapa lanjut S3? Contoh pertanyaan pertama itu jawabannya karena kebutuhan instansi. Terus expertise penelitian sebelumnya, atau menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar atau di tempat kerja. Kenapa ambil jurusan tersebut? Siapin jawaban yang mendalam dan kontributif, cerita pribadi kenapa tertarik di bidang itu. Jangan jawab karena, kalau di bidang ini saya jawabnya lebih banyak nih. Nah, jangan kayak gitu. Terus nomor ketiga, kenapa ambil dalam atau luar negeri? Misalnya karena ketersediaan jurusan. Terus yang keempat, kenapa memilih kampus tersebut? Gunakan angka atau data untuk menunjukkan kualitas universitas tersebut yang juga berkaitan dengan jurusan yang diambil. Terus yang kelima, rencana selama studi. Ngapain aja itu selama 2 tahun di S2, ngapain aja selama 4 tahun di S3. Terus yang keenam, apa kontribusi yang akan kamu lakukan? Tunjukkan bahwa data kondisi di Indonesia atau di daerah itu membutuhkan kontribusi tersebut. Tunjukkan juga langkah-langkahnya. Next. Nah, dari fundamental questions tadi nanti akan ada di akhir ya, do's and don'ts-nya. Di sini Nay akan jabarin benar-benar secara detail. So, welcome to chapter 3, do's and don'ts. Next. Nah, secara umum, don'ts and do's-nya seperti ini. Yang pertama, jangan too much information. Terlalu banyak menceritakan yang seharusnya tidak diceritakan. Contohnya nih kayak kemarin, Nay juga membantu mock up beberapa kawan-kawan di wawancara. Itu pertanyaannya A, tapi jawabnya tuh muter-muter dan tidak ketemu intinya. Jadi harus ada polanya. Nanti mungkin ada beberapa teknik pola menjawabnya. Bisa dari intinya, jawab intinya dulu, atau intinya benar-benar ditutup di akhir. Jadi jangan sampai itu terlalu muter-muter, karena pewawancara juga takutnya jawaban sebenarnya belum muncul, tapi udah di stop sama pengacara. Oke, udah cukup. Kan jadi nggak tersampaikan apa yang mau kita sampaikan. Terus yang kedua, menyerempet ke banyak hal. Nah, ini hati-hati nih. Misalnya pertanyaannya A, terus kita ngejawab A, B, C, D, E. Nah, tiba-tiba si pewawancara terkait sama topik D.
dan kita nggak terlalu menguasai topik D, dan kita nggak nyiapin jawaban topik D. Nah, itu hati-hati. Terus yang keempat, nggak fokus, sering minta ulang pertanyaan. Jadi, mensiasatinya adalah dengan menggunakan headphone kalau bisa, atau menggunakan headset. Jadi, nggak akan tuh terdistrak dengan suara di luar. Jadi, kita benar-benar dengar suara dari interviewernya, apa yang ditanyakan. Jangan sampai terlalu sering minta ulang-ulang. Terus, yang terakhir, yang paling penting adalah jangan suka ngeyel atau membantah. Nah, ini terutama yang muda-muda juga ya. Kemarin itu sempat terjadi nggak otot-ototan juga sih. Sempat terjadi sebuah paham selisih saat naik wawancara. Karena saat itu membahas tentang mata kuliah di S1 yang naik nggak bisa, tapi melanjutkan S2. Kemarin tuh pertanyaan gini, kamu nggak bisa mata kuliah itu, tapi kenapa kamu ambil S2? Emang kamu bisa di S2? Nah, tapi mata kuliah yang lain nggak bisa di S1 itu tidak berkaitan sama sekali dengan mata kuliah atau dengan jurusan yang Nay ambil di S2. Jadi, Nay berusaha mencoba menjelaskan, enggak Pak, kemarin itu mata kuliah ini tuh tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan jurusan saya di S2. Ini tidak ada membahas tentang mata kuliah ini. Biar enak aja jelasnya ya. Nay farmasi, mata kuliah yang Nay lumayan struggle di S1 adalah sintesis, walaupun nilainya juga B, nggak C, tapi itu tetap yang struggling, sintesis, terus S2-nya kosmetik gitu kan. Terus bapaknya tuh kayak, iya kamu tetap dong, kamu nggak bisa di sintesis, berarti kamu nggak bisa lanjut S2, emang kamu S2 bakal bisa ngerti dan paham. Jadi berusaha mencoba menjelaskan, iya Pak, nggak ada sama sekali, kecuali memang mau mensintesis bahan alam yang digunakan sebagai bahan baku. Tapi saya berencana tidak ke situ, tapi saya akan lebih ke topik ini gitu. Masih bapaknya, mungkin itu adalah biar memberikan warna di wawancara aja ya, karena waktu wawancara kemarin tuh Nay anteng-anteng aja, tapi topik itu yang agak sensitif. Jadi kemarin tuh Nay mensiasatinya, oh ya baik Pak, kalau begitu mohon maaf, mungkin ya nanti akan saya coba belajar lagi kalau memang dibutuhkan di studi S2 saya terkait mata kuliah tersebut. Dan sebenarnya di mata kuliah tersebut juga walaupun struggling, saya juga tidak yang sampai mengulang, dan saya bisa tetap menghubungi kolega teman saya atau dosen saya kembali untuk mempelajari hal tersebut, apa yang saya kurangi gitu. Jadi ucapkan, oh ya mohon maaf, terima kasih, baik akan saya perbaiki gitu. Jadi jangan otot-ototan karena tidak akan selesai itu. Terus do's-nya yang dilakukan adalah yang pertama, tadi too much information, jangan, keep it simple. Terus jangan sampai terpancing dan menyinggung sara, ini karena penting banget itu, selalu ditekankan secara tertulis di LPDP itu, jangan menyinggung sara. Terus yang fokus, terus yang dusnya tadi sampaikan, sanggahan dengan baik, say thanks for the feedback gitu. Next. Nah, ini banyak banget. Ini detail do's and don'ts-nya ada 17 totalnya. Ada sekitar 10 menit lagi waktu ya. Jadi yang pertama, perkenalan diri. Dus-nya, yang love-nya itu berarti lakukan seperti itu, yang S itu jangan begitu ya. Perkenalan diri, keep it short and simple, hafalin nama, usia, kota, domisili, kondisi saat ini, bekerja atau fresh grad. Nanti ada contohnya di akhir. Terus tidak too much information. Oh ya, banyak banget cerita padahal baru perkenalan doang. Kan nanti si pewawancara kayak, oops, stop, saya tidak punya pertanyaan, saya tidak menanyakan hal itu. Perkenalan aja dulu, nama kamu siapa tahu kamu orang lain, bukan yang sebenarnya wawancara saat ini gitu. Terus yang kedua, what have you prepared? Apa yang sudah disiapkan untuk LPDP atau untuk S2? Misalnya sebutkan skills yang kita punya untuk lanjut S2, untuk S3 itu ini, atau informasi untuk lanjut S2 atau S3 itu ini. Jangan sebutkan uang atau materi. Jangan sampai kesebut saya siap lanjut S2 atau S3 tanpa dibayarin LPDP, kok sebenarnya uangnya udah ada gitu. Jangan sampai kesebut kayak gitu. Terus yang ketiga, what is your weakness? Ini penting juga bagi yang mau daftar LPDP tahun depan. Sebutkan kekurangan yang bisa dijadikan kekuatan, misalnya perfeksionis. Terus jangan terlalu banyak atau tidak menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Ada kekurangan, misalnya punya kekurangan nih perfeksionis, cara mengatasinya adalah dengan bukan menurunkan standar, adalah dengan mencoba menfitkan atau memutuskan secara bijaksana. Terus yang keempat, what is your strength? Apa kekuatannya? Sebutkan kekuatan yang berkaitan dengan kinerja kita selama bekerja atau berkaitan dengan kinerja kita saat kuliah.
atau cara berinteraksi. Misalnya, saya memiliki kelebihan, yaitu kemampuan komunikasi saya yang baik. Jangan sampai tersebut, karena saya pintar, karena saya intelligence, jangan terlalu memuji diri, gitu. Karena sebenarnya semua awardee atau semua calon penerima beasiswa LPDP yang udah sampai tahap substansi, udah pasti pintar, udah pasti intelligence, nggak usah disebutin itu lagi. Jadi, kekuatannya itu berkaitan dengan yang benar-benar kekuatan kita secara kinerja dan juga cara kita berinteraksi. Yang kelima, how do you handle challenges during your study? Ini biasanya ditanyain untuk ke yang DN ataupun LN juga. Misalnya jawabannya, have a support system or friends and family around me, so I have a place to lean on and ask for help. Jadi bagaimana cara mengatasi challenges selama kuliah itu gimana? Jangan jawab yang terlalu overconfidence kayak gini. Enggak kok, saya nggak akan mengalami kesulitan selama studi, saya yakin itu. Tidak. Gitu, karena mau gimana pun tetap ada yang namanya challenge gitu. Next. Oke, nomor 6, how will you adapt to different cultures? Nah, ini cocok, biasanya ditanyain sama untuk yang daftar luar negeri, nanti bahas detail aja ya sama Kak Rifki. Why Dutch University? Yang ketujuh, gunakan angka atau data untuk menunjukkan kualitas universitas tersebut. Jangan sebutkan alasan pribadi karena pengen ke luar negeri, karena kampusnya top nih, kampusnya terkenal. Jangan. Yang kedelapan, kenapa ambil luar negeri? Ini nanti akan didetailin sama Rifki aja. Dan yang sembilan, kenapa di Indonesia? Jawabannya, ketersediaan jurusan, bahan penelitian yang akan digunakan, implementasi ilmu langsung, dan update dengan kondisi Indonesia. Nanti ada contohnya di akhir. Jangan sampai menyebutkan alasan pribadi seperti tidak diperbolehkan atau tidak lolos minimum skor TOEFL atau IELTS atau takut jauh dengan keluarga. Jangan sampai tersebut itu. Karena kemarin sebenarnya naik tidak ambil di luar negeri, sebenarnya jawabannya cuma satu. Kenapa? Kenapa hanya di Indonesia? Karena nggak dibolehin, benar-benar nggak dibolehin. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya sudah ambil dalam negeri aja. Tapi waktu wawancara main nggak bilang karena nggak dibolehin. Tapi dibilangnya karena ketersediaan jurusan, karena bahan penelitian yang digunakan itu gampang dicarinya di Indonesia, implementasi ilmunya itu langsung, dan regulasinya itu regulasi di Indonesia yang dipelajari. Karena kalau ambil di kampus luar negeri, akan mempelajari regulasi luar negeri. Jadi nah itu pengen yang benar-benar implementasi langsung hasilnya di Indonesia. Begitu. Next. Kenapa prodi ini? Nah ini juga, siapin jawaban mendalam. Jangan sebutkan karena job vacancy-nya banyak. Terus yang 11, what is your goal in life? Nah ini udah masuk ke pertanyaan future nih. Bawa kontribusi ke Indonesia atau hal-hal yang berdampak. Jangan goal pribadi seperti memperbaiki ekonomi atau mengangkat derajat atau status sosial, itu jangan sampai menyebutkan itu terlalu eksplisit. Jadi kalau bisa ya kontribusi untuk Indonesia, kontribusi untuk instansi kita berada. Terus yang nomor 12, how will you achieve that goal? Gimana kamu bisa mencapai goals itu? Yang pertama, jawabannya harus nyambung dengan LPDP. Misalnya LPDP membantu mencapai goal tersebut, bahwa fakultas dan universitas tersebut menjadi kontributif terhadap pencapaian goals. Jangan sampai kita nggak punya rencana sama sekali untuk mencapai goals yang di nomor 11 itu tadi. Terus yang nomor 13, rencana tesis atau disertasi. Jadi, at least siapin topik tesis yang mau kita angkat atau siapin topik disertasi yang kita angkat. Kalau disertasi mah S3 kayaknya udah pasti kontak promotornya masing-masing ya. Jadi kita juga yang buat S2 tuh jangan sampai lengah. Kalau bisa udah tahu nih siapa pembimbing di S2-nya nanti. Dan jangan sampai tidak melihat siapa profesor di unit tersebut atau belum memiliki gambaran topiknya. Next. Oke, do's and don'ts yang terakhir, yang ke-14, ceritakan pengalaman Anda. Sampaikan yang relevan dengan tujuan studi aja, jangan terlalu banyak. Yang fresh graduate ada di sini? Yang fresh graduate langsung lanjut S2? Maksudnya fresh graduate S1 langsung ke S2? Nah, tuh banyak ya. Tuh banyak tuh. Saya juga fresh grad, benar-benar langsung lanjut S1, S2 tanpa jeda. Nah, itu kita harus pinter-pinter menyampaikan pencapaian dan pengalaman selama S1, karena kita belum punya pengalaman kerja sama sekali kan. Jadi benar-benar kita harus pinter menyampaikan pengalaman selama S1, jadi asdos misalnya, jadi ketua ini, jadi ngerjain ini itu, pernah ikut lomba ini itu, peran di lomba ini itu, perannya itu apa, terus pencapaian kita berhasil apa aja, kita udah memberikan dampak apa aja selama kuliah S1 itu, gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mengolah bahwa walaupun saya fresh graduate, saya bisa dan saya sanggup untuk langsung lanjut S2, gitu. Terus yang ke-15, apa kontribusimu untuk Indonesia? Ini juga bawa data atau isu yang urgent untuk diangkat, yang memang butuh diselesaikan. Kalau naik kemarin,
secara personal tuh nggak langsung bilang saya akan berkontribusi untuk Indonesia menjadi seperti ini, enggak. Tapi Nai sendiri kemarin, saya dengan bla 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 akan berkontribusi untuk lingkungan sekitar saya, dimulai dari lingkungan sekitar saya yang lama-lama akan berdampak untuk Indonesia. Jadi start from small environment, baru nanti akan berdampak ke seluruh Indonesia gitu. Jangan sampai bilang, wah saya nanti akan berkontribusi untuk Indonesia, saya bisa membuat Indonesia maju. Takutnya tidak sesuai nih dengan kualifikasi yang wawancara lihat ke diri kita gitu. Terus yang nomor 16, kenapa kalau nggak lolos LPDP gimana? Jawabnya sebutkan bahwa akan mempersiapkan untuk jadwal seleksi selanjutnya sembari mengabdi atau mencari pengalaman lebih. Jangan bilang akan ke beasiswa lainnya atau terlalu meremehkan seolah-olah LPDP nggak terima aku, ya udah gak apa-apa sih, masih ada banyak beasiswa lainnya, jangan sampai. Jadi kita bilang saya akan berusaha untuk mencoba lagi mungkin ya di tahap selanjutnya atau di tahun depan, tapi sembari saya menunggu saya tetap melanjutkan pekerjaan saya, sembari menunggu saya akan mencoba mengabdi, atau sembari menunggu saya akan mencari pengalaman lebih lagi supaya fit untuk kualifikasi LPDP. Terus yang terakhir, closing statement. Sampaikan secara esensial rangkuman dari jawaban-jawaban sebelumnya. Jangan didramatisir, hindari kata normatif. Tadi seperti di awal juga tipsnya, saya gigih, saya tekun, saya pintar, saya rajin, jadi saya percaya bahwa saya dapat diterima oleh LPDP. Tidak, jangan kayak gitu ya. Jadi sampaikan secara halus dan rangkum jawaban-jawaban sebelumnya. Next. Oke. Karena udah masuk di jam 8, kayaknya waktu nih extra steps di chapter 5. Ini kesalahan Nai kemarin yang jangan sampai kawan-kawan Bapak Ibu lakukan, lupa sama diri sendiri. Maksudnya kemarin tuh lupa sama isi CV, benar-benar kita harus ngehafal isi CV. Misalnya kemarin itu Nai lupa ditanya, kamu pernah ngisi webinar di mana aja, itu Nai benar-benar ngeblank gitu. Saya pernah ngisi webinar nasional, tapi di sini. Ada lagi nggak? Ini. Jadi pokoknya kita harus ingat sampai ke topik-topik yang kita bawa. Terus saat lomba itu perannya apa aja. Naya juga kemarin agak kelupaan. Oh, di lomba ini aku kemarin ketua bukannya? Iya, gitu. Jadi hampir kelupaan di lomba itu perannya apa. Karena itu penting ya, tahu peran kita di perlombaan ini, khusus bagi yang fresh graduate. Terus pas konferensi nasional dari negara mana aja pesertanya nih, kalau nyantumin international conference, international webinar, international bla bla bla, itu kita harus nyantumin juga bahwa memang benar-benar itu tingkat internasional gitu. Next. Kesalahan selanjutnya yang Nai lakukan adalah terlalu santai. Nah, ini bagi yang belum mempunyai LOA atau letter of acceptance, jangan sampai nunggu LPDP dulu baru daftar kampus. Jadi, karena nanti saat wawancara itu akan ditanya, apa bukti konkret kamu akan keterima di kampus itu? Apa persiapan yang udah kamu lakukan selain administrasi? Dan seberapa besar effort kamu untuk bisa masuk ke kampus yang kamu tuju? Bagi yang nggak punya LOA ini ya, bagi yang belum diterima di kampus manapun. Jangan daftar setelah seleksi LPDP, tapi daftar sembari menunggu substansi LPDP gitu. Jadi, kita punya bukti nih bahwa, saya sudah mendaftar dan udah sampai tahap ini di kampusnya gitu. Atau lebih baik lagi kalau udah punya LOA sebelum wawancara. Next. Another tips and trick, ini udah disampaikan juga berkali-kali sama Nai tadi. Be consistent with your answer, calm, smile, confidence, and focus. List your answer to your prepared question. Jadi kita jangan menyeleweng jawabannya kemana-mana, tapi coba jika ada poin penting yang ingin kita sampaikan, coba singgung poin itu di jawaban kita. Nanti siapa tahu sih pewawancara ingin gali dan itu jadi poin plus kita. Terus first and last impression is crucial. Opening statement dan closing statement itu penting banget. Next. Kalau misalnya closing statementnya nggak ditanya, diselip-selipin aja di celahnya. Jadi pokoknya kita harus sampaikan bahwa ya kita memang sangat niat nih untuk masuk LPDP. Next. You need to know that we never know the real conditions. There's a lot of uncertainties. Prepare for it. Different interviewer, different vibes. Kita nggak tahu nanti di hari H kayak apa. Kita nggak tahu kondisinya gimana. Beda interviewer, beda vibes-nya. Beda interviewer, beda cara menanyanya. Jadi kita harus harus menyiapkan diri dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di hari H nanti. Next. Kuncinya yang penting persiapan udah matang.
terus banyak latihan sendiri atau ikut mock up interview, dan last but not least berdoa. Udah itu yang paling penting banget.